wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari grup 3, kelas 2B tahun ajaran 2023 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan mengenai materi penyesuaian diri remaja untuk memenuhi nilai pada mata kuliah Learning Development yang diampu oleh Sir Umar Yais MPD. Namun sebelum mulai masuk pada materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu mulai dari saya sendiri, Ana Rahmadini selaku moderator. Selanjutnya ada Alia Nadila Putri, ada Devran Bagus, ada Fauzan Raki Ramadan, ada Hilal Gemar Ramadan, dan yang terakhir ada Firza Ramdhani. Baiklah, mari kita masuk kepada materinya. Saya Hilal Gemar Ramadan akan menjelaskan materi pertama pada unit ke-8. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntunan masyarakat. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatkan di sekolah dan di luar sekolah, ia memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, dan minat-minat dan sikap-sikap. Dengan pengalaman-pengalaman itu, ia secara berkesinambungan dibentuk menjadi seorang pribadi seperti apa yang dia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu di masa mendatang. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri adalah suatu proses dari salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat. Mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tinjau secara lebih rinci pengertian dan proses penyesuaian diri, karakter penyesuaian diri remaja, dan faktor-faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. Yang A, penyesuaian berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntunan sosial. Yang kedua, menyesuaikan dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Ketiga, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan berorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan prestasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respons emosional yang tepat pada situasi. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan pula tentang proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Sekali lagi, bahwa penyesuaian sempurna seperti itu tidak pernah dapat dicapai, karena itu penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat atau lifelong process. Dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Respon penyesuaian
baik atau buruk, secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Penyesuaian adalah sebagai salah satu proses ke arah sehubungan yang harmonis antara tuntunan internal dan tuntunan eksternal. Dalam proses penyesuaian diri dapat saja muncul konflik, tekanan, frustasi, dan individu didorong peneliti berbagai memungkinkan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Kang Devran. Dipersilahkan. Karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Dalam hubungannya dengan rintangan tersebut, ada individu-individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif, namun ada pula yang melakukannya secara negatif. Berikut ini merupakan penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang negatif. Biasanya individu yang mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal berikut, seperti tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, dan yang terakhir bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, di antara lain 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, 2. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan, 3. Penyesuaian dengan trial dan error, 4. Penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti, 5. Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri, 6. Penyesuaian dengan belajar, 7. Penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri, 8. Penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Dan untuk penyesuaian diri yang salah atau negatif akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kang Raki. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Depran. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aki Ramadan dan di sini saya akan membacakan bab B, yaitu penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi yang penyesuaian, salah satunya adalah reaksi bertahan, yang kedua adalah reaksi menyerang, dan yang ketiga adalah reaksi melarikan diri. Yang pertama, reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya. Lalu ada represi. Represi ini yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. Misalnya, seseorang pemuda berusaha melupakan cintanya dengan seorang gadis. Itu contoh dari represi. Lalu yang kedua, ada reaksi menyerang atau aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah pastinya menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Oleh karena itu, reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah lakunya, seperti selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, dan ingin memiliki segalanya. Lalu ada juga bersikap senang, mengganggu orang lain. Orang lain sedang sibuk, tapi dia
mengganggunya. Lalu yang ketiga itu ada reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi atau situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksinya tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan. Hanya angan-angan saja, seolah-olah sudah tercapai. Banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu ganja, narkotika, dan ada juga regresi. Yang dimana regresi yaitu kembali kepada tingkah laku yang semodel dengan tingkat perkembangan yang lebih awal. Misal orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil. Dia masih punya masa lalu yang sifatnya terbawa. Lalu yang keempat, faktor-faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri secara keseluruhan kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi jasmania. Kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri. Di antaranya adalah pengalaman belajar, kebutuhan-kebutuhan determinasi diri, dan frustrasi. Yang pertama, pengalaman. Tidak semua mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Hanya pengalaman tertentu yang mempunyai arti untuk penyesuaian diri, yaitu pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang traumatik. Selanjutnya ada belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang mendasar dalam proses penyesuaian diri. Karena dengan kita belajar, kita bisa berkembang melalui pola-pola respon yang akan dibentuk oleh kepribadian. Sebagian respon-respon dan ciri-ciri kepribadian lebih banyak yang diperoleh dari proses belajar daripada yang diperoleh secara diwariskan. Lalu determinasi diri dalam proses penyesuaian diri di samping ditentukan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, orang itu sendiri akan menentukan dirinya terdapat faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai sesuatu yang baik atau buruk. Faktor-faktor itulah yang disebut dengan determinasi diri. Determinasi diri mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyesuaian diri karena mempunyai peranan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Dan untuk yang terakhir ada konflik dan penyesuaian. Efek konflik pada perilaku akan tergantung sebagian pada sifat konflik itu sendiri. Namun dalam kenyataan ada juga orang yang mempunyai banyak konflik tanpa hasil-hasil yang merusak atau merugikan. Sebenarnya beberapa konflik dapat bermanfaat untuk memotivasi seseorang meningkatkan kegiatan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalam sekolah, masyarakat, kultur, dan agama pengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Yang pertama, pengaruh rumah dan keluarga. Dari sekian banyak faktor yang mengkondisikan penyesuaian diri, faktor rumah dan keluarga merupakan faktor yang saling penting. Karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil, interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. Yang kedua, hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dengan anak akan mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak. Beberapa pola hubungan yang dapat dipengaruhi penyesuaian diri antara lain yang pertama, menerima, acceptance, yaitu situasi hubungan di mana orang tua menerima anaknya dengan baik. Sikap penerimaan ini dapat menimbulkan suasana hangat dan rasa aman bagi anak. Yang kedua, menghukum dan disiplin berlebihan. Dalam pola ini, hubungan orang tua dengan anak bersifat keras. Disiplin yang dinamakan orang tua terlalu kaku dan berlebihan,
sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menguntungkan anak. Yang ketiga, memanjakan dan melindungi anak. Perlindungan dan pemanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan berlebihan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala salah sesuai lainnya. Yang keempat, penolakan, yaitu pola hubungan di mana orang tua menolak kehadiran anaknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penolakan orang tua terhadap anaknya dapat menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri. Hubungan saudara. Suasana hubungan yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk menyampainya. Penyesuaian yang lebih baik, sebaliknya, suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan penyesuaian diri di lingkungan masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Kondisi studi menunjukkan banyak gejala tingkah laku salah bersumber dari keadaan masyarakat. Pergaulan yang salah di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola-pola penyesuaian diri. Di samping itu, masalah teman remaja seperti perpindahan ke tempat baru atau masyarakat baru berarti kehilangan teman lama dan mencari teman baru. Mungkin remaja-remaja berhasil baik dalam hubungan sekolah yang lama. Ketika pindah ke sekolah yang baru, ia menjadi tidak dikenal dan tidak ada yang memperhatikan. Di sini, remaja dituntut untuk dapat lebih mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru, sehingga ia akan menjadi bagian dari masyarakat yang baru itu. Penyesuaian diri remaja dengan kehidupan di sekolah, permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja memasuki jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran, sehingga akibat antara lain prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi sekolah sebelumnya. Persoalan-persoalan umum yang seringkali dihadapi remaja antara lain memilih sekolah. Jika kita mengharapkan remaja mampu menyesuaikan diri yang baik, sehingga kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan kita. Orang tua atau pendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan, bakat, dan sifat-sifat pribadinya. Tidak jarang terjadi anak tidak mau sekolah, tidak mau belajar, suka bolos, dan sebagainya karena ia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk sekolah yang tidak ia sukai. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk sekolah, lanjutannya mungkin mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Hasil dari kedua macam penolakan tersebut ialah remaja tidak dapat menyesuaikan diri, cenderung untuk menghabiskan waktunya di luar rumah, terutama pada gadis-gadis. Mungkin akan terjadi perkawinan yang tidak masuk akal dengan pemikiran bahwa rumah di luar rumah tangganya sendiri akan lebih baik daripada rumahnya sendiri. Di samping itu, sikap orang tua memberikan perlindungan yang berlebihan akibatnya juga tidak baik. Remaja yang mendapatkan pemeliharaan yang berlebihan menyebabkan ia juga mengharapkan bantuan dan perhatian dari orang lain, dan ia berusaha mendapatkan perhatian dari mereka, serta menyangka bahwa perhatian seperti itu adalah haknya. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja, juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Biasanya, remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua dan gilirannya, ia akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis orang tua atau keluarga seperti kekerasan keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup di dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi. Tampak padanya ada kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri, di samping kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar.
Terbukti juga bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat menyesuaikan diri adalah yang datang dari rumah tangga yang pecah atau retak itu. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan anak perempuan akan mempengaruhi hubungan antara mereka, sehingga menimbulkan rasa iri hati dan dalam jiwa anak perempuan terhadap saudaranya yang laki-laki. Keadaan ini akan menghambatkan proses penyesuaian diri anak perempuan. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri akan muncul bagi remaja yang sering pindah tempat tinggal. Remaja yang keluarganya sering pindah, ia terpaksa pindah dari sekolah ke sekolah yang lain dan ia mengalami banyak kesukaran akademis. Bahkan ia akan sangat tertinggal dalam pelajaran karena guru berbeda dalam mengajar, terutama pula mungkin buku-buku. Baik, terima kasih Kang Gema. Di sini saya akan lanjutkan membaca bab C, yaitu implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran, fungsinya juga pendidikan atau transformasi norma. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itulah, di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika mereka menghadapi kesulitan dalam pelajaran. Dan guru-guru bimbingan dan penyuluhan untuk membantu anak didik yang mempunyai masalah pribadi dan penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan sekolah. Upaya-upaya yang dapat diajukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah adalah yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah atau rasa seperti di rumah bagi anak didik, baik secara sosial, fisik maupun akademis. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak agar anak tetap betah, seperti yang nomor 1. Dan yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik itu prestasi, belajarnya, sosial juga, maupun seluruh aspek pribadinya agar tahu dari apa perilaku anak tersebut. Yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Dan yang terakhir, kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar bagi anak tersebut. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.